Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Firdaus, NPM 7420121209, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur, semester 2 non-reguler. Saya akan mereview kembali materi hukum pidana pertemuan ketiga pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2022. Pada pertemuan ketiga ini, hukum pidana memasuki bab 2 tentang tindak pidana. Istilah tindak pidana lebih banyak dipergunakan dibanding dengan perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan lain-lain. Alasannya ada 3. Yang pertama, dari segi sosio-yuridis. Hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana. Yang ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Kemudian pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana. Ada istilah dualistis dan monistis. Dualistis adalah pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sementara monistis adalah kebalikannya, yaitu pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana. Namun, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Kemudian unsur-unsur tindak pidana, ada unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdapat perbuatan, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Kemudian unsur subjektif terdapat kesengajaan, kealpaan, niat dan maksud dengan rencana terlebih dahulu, perasaan takut. Kemudian tindak pidana mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari bagian delik dan elemen atau unsur delik. Bagian delik meliputi: yang pertama, terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang ketiga, harus dibuktikan di pengadilan. Yang keempat, apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Kemudian, elemen delik. Yang pertama, tidak terdapat dalam rumusan delik. Kemudian, harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Kemudian teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Ada 3. Yang pertama, hanya memberikan nama yuridis tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalnya pada pasal 351 KUHP. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa nama yuridisnya. Misalnya pada pasal 281 KUHP. Yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya, misalnya pada pasal 362 KUHP. Subjek tindak pidana yang pertama hanya manusia untuk tindak pidana umum, kemudian manusia dan korporasi untuk tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP, yang pertama ada kejahatan. Kejahatan terdapat dalam buku 2 pasal 104 sampai pasal 488 KUHP. Kemudian pelanggaran terdapat dalam buku 3 dimulai dari pasal 489 sampai pasal 569 KUHP. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibanding dengan sanksi pelanggaran. Kemudian didasarkan pada kualitatif, bahwa kejahatan adalah delik hukum dan pelanggaran adalah delik undang-undang. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.